Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang beberapa keadaan yang dimana agama membolehkan bagi seseorang untuk ghibah atau membuka aib orang lain. Pada dasarnya, asal daripada hukum ghibah adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang tegas melarangnya. Namun demikian, Al-Imamun Nawawi dan ulama-ulama yang lain menuturkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang mengunjing atau membuka aib orang lain karena bertujuan yang dilegalkan di dalam syariat, yang tidak mungkin dapat dilakukan perbaikan pada diri seseorang itu tanpa melakukan ghibah atau membuka aibnya. Yang pertama, di ketika seseorang itu teraniaya, diperbolehkan bagi orang yang teraniaya mengadukan penganiayaannya kepada penguasa, hakim atau polisi atau orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan penganiayaan itu sendiri dengan menyebut langsung nama pelakunya. Misalnya, si A telah melakukan tindakan ini kepada aku, atau si B telah mengambil sesuatu dariku yang bukan haknya, dan contoh-contoh yang lain. Adalah dalam keadaan seperti ini, agama membolehkan kita untuk membuka aib daripada orang itu sendiri. Yang kedua, untuk merubah kemungkaran dan kemaksiatan pada kebenaran dengan menyebut nama pembuat kemungkaran dan kemaksiatan itu pada seseorang yang lain yang diharapkan ia mampu merubahnya dengan berkata, si A telah melakukan tindakan ini, maka cegahlah ia. Si B ingin melakukan perbuatan ini, maka laranglah ia. Bila tujuan kita ketika itu mengatakan sifat daripada keburukan saudara kita untuk menghilangkan kemungkaran, maka diperbolehkan. Bila tidak, maka menggunjingnya atau membuka aibnya, hukumnya adalah haram. Yang ketiga, dalam rangka meminta saran atau nasihat. Misalkan seseorang mengatakan kepada orang yang lain di mana ia mengharapkan nasihat daripadanya, ayahku atau saudaraku atau si A menganiaya diriku, apakah tindakan tersebut berhak ia lakukan? Bagaimana caraku keluar dari masalah ini? Dan bagaimana aku dapat memperoleh hak-hakku daripadanya? Yang demikian diperbolehkan karena kepentingan mengunjingnya. Namun sebaiknya untuk berhati-hati dalam rangka meminta saran ini tidak dikatakan nama daripada pelakunya secara langsung. Semisal dengan pernyataan, bagaimana pendapatmu tentang seseorang laki-laki yang melakukan hal semacam ini? Atau bagaimana pendapat Anda tentang seseorang suami atau seorang istri yang melakukan perbuatan ini? Karena tujuan meminta saran dengan perkataan semacam ini pun bisa didapatkan, meskipun penyebutan nama pelaku secara langsung juga diperbolehkan di dalam syariat. Berdasarkan hadis dari Hindun radhiyallahu an,
saat ia meminta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang pelit." Dan Nabi pun tidak melarangnya ketika itu. Yang keempat, memberi peringatan pada kaum muslimin. Menurut Imam An-Nawawi, dalam permasalahan ini terdapat 5 gambaran. Pertama, menerangkan dan menyebutkan cacat nama seseorang dalam sebuah riwayat hadis ataupun saksi. Kebolehan ghibah atau membuka aib di dalam hal ini disepakati oleh ulama dalam rangka kemurnian syariat. Yang kedua, membicarakan seseorang dalam rangka musyawarah, semacam hendak mengikat tali perkawinan, maka dibenarkan bagi kita untuk memberitahukan aib atau cacat yang terdapat pada salah satu dua mempelai itu sendiri. Ketiga, saat melihat seseorang yang hendak membeli sesuatu barang, ciri yang tidak ia ketahui, untuk memberi petunjuk kepadanya, bukan dalam rangka menghina atau merusak citra daripada barang yang tidak diketahui itu. Yang keempat, saat melihat seseorang yang hendak belajar ilmu agama dan ia ragu atas 2 pilihan, ke tempat inikah atau ke tempat inikah, agar ia tidak tersesat pada orang yang fasik dan ahli bid'ah, maka boleh bagimu memberikan nasihat kepadanya untuk memilih salah satu daripada tempat yang ia ragukan itu sendiri. Yang keempat, boleh mengadukan seseorang pemimpin kepada atasannya atas ketidakprofesionalannya atau kefasikannya agar diketahui dan segera diganti supaya tidak tertipu masyarakat atau rakyat yang sedang dipimpinnya. Kembali kita ke persoalan dasar tadi. Yang keempat, boleh kita membuka aib seseorang untuk memberi peringatan pada kaum muslimin. Dan yang kelima, karena kekurangan yang terang-terangan ia lakukan. Bila seseorang terang-terangan menjalani kefasikan atau kebid'ahannya, maka boleh menyebutkan celah yang secara jelas dia lakukan dan haram menyebutkan lainnya, kecuali bila ada hal yang memperbolehkan menyebutkan yang lainnya itu. Yang keenam, boleh menyebutkan kekurangan orang lain bila justru ia lebih dikenal dan diberi julukan dengan kekurangannya itu sendiri, seperti si rabun, si pincang bagi orang yang pincang, si jereng, si cebol, si buta, dan si buntung dan sebagainya, asalkan tidak bertujuan merendahkan kekurangannya. Dan apabila masih memungkinkan penamaan dengan selain kekurangannya, tentu lebih utama dan lebih bijaksana. Mudah-mudahan dengan ini menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.